Ya, saudara, jujur beberapa waktu yang lalu saya ngobrol cukup panjang dengan seorang follower saya. Beliau adalah seorang non-muslim dan dia mengungkapkan unek-unek ya atau sesuatu yang dia rasakan selama ini. Ada sebuah kalimat yang paling menohok perasaan saya, sangat menyentil bagi diri saya pribadi ketika beliau berkata, "Bang, mengapa sih sangat banyak umat Islam yang membenci kami, umat Kristiani di Indonesia?" Pernyataan itu apa ya? Terasa sangat menyakitkan sebab seakan-akan Islam mengajarkan kepada umatnya untuk membenci seseorang hanya berdasarkan karena perbedaan agama, hanya karena berdasarkan perbedaan tauhid, ya. Padahal sangat jelas bahwa Islam itu sama sekali tidak pernah mengajarkan kepada umatnya, kepada penganutnya untuk membenci mereka, para kaum non muslim apapun agamanya, ya. Sehingga pernyataan ini benar-benar menyakitkan, bukan dalam artian dari sahabat yang mengatakan ini yang membuat saya sakit, tapi ke keberagaman saya, keislaman saya kemudian berontak dalam artian bahwa ternyata sudah sedemikian buruk stigma saudara-saudara kaum non muslim di Indonesia terhadap kami umat Islam. Padahal saya sangat yakin jumlah mereka sebenarnya yang berperilaku seperti itu sebenarnya kecil, ya. Hanya saja karena mereka selalu tampil di media sehingga resonansi dari pemikiran dan suara mereka itu terdengar nyaring, ya. Itu yang sangat-sangat menyedihkan sebenarnya, ya. Dan ini menjadi tamparan keras bagi kita semua umat Islam untuk bertanya kembali, seperti apa sebenarnya kita memperlakukan saudara-saudara kita kaum non muslim di Indonesia. Sepertinya kita harus merenung kembali secara lebih dalam. Mungkin selama ini kita sudah terlalu lama membiarkan narasi-narasi kebencian, narasi-narasi intoleran itu kemudian berseliweran di sosial media dan kemudian dinonton, dihayati oleh segelintir umat Islam di Indonesia yang kemudian menjadikan narasi-narasi kebencian itu sebagai alasan pembenar untuk membenci saudara-saudara kita non muslim. Ini sangat penting untuk saya katakan penting untuk kita renungkan kembali, sebab konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin itu harus benar-benar dikembalikan kepada kesuciannya, sebab Islam memang seperti itu, ya. Islam itu seharusnya menjadi rahmat bagi semua orang, ya. Sehingga kita harus berhenti mengatakan bahwa sebenarnya jauh lebih banyak umat Islam yang mendukung toleransi, banyak mereka yang menjadi silent majority. Itu harus kita hentikan, ya. Terminologi silent majority itu seakan-akan adalah racun yang kemudian membuat kita berbangga bahwa sebenarnya mayoritas orang Indonesia menginginkan kerukunan, hanya saja mereka diam. Kita tidak boleh lagi diam, ya. Sebab ibarat rambu-rambu lalu lintas, ya. Intoleransi dan radikalisme itu sudah di kode merah, bos. Sudah di lampu merah. Kita sudah di bibir jurang intoleransi di Indonesia. Kita harus bersuara, kita harus berteriak tanpa perlu anarkis, ya. Jika kaum intoleran selalu
menawarkan narasi-narasi intoleran dengan bebas. Kita juga harus bebas untuk menyuarakan nilai-nilai toleransi di dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak lagi boleh terbius dengan istilah silent majority dan seterusnya, ya. Saya pikir seperti itu. Semoga Indonesia semakin damai, semakin sejuk, semakin baik dalam bertoleransi. Jadi mari kita berantas pemikiran-pemikiran intoleransi dan radikalisme di Indonesia. Salam satu Indonesia, NKRI harga mati. Wassalam.